Bagian 1, membedah lebih dalam konsep dasar pengukuran dan kontrol. Ketika kita berbicara tentang pengukuran, kita tidak hanya sekadar mendapatkan angka. Kita sedang melakukan proses ilmiah untuk memahami dunia fisik di sekitar kita secara kuantitatif. Bayangkan seorang ilmuwan yang mengukur suhu lautan untuk memahami perubahan iklim. Keakuratan dan presisi pengukurannya sangat krusial. Sensor sebagai transduser, penting untuk memahami bahwa sensor sering disebut sebagai transduser. Ini karena mereka mengubah satu bentuk energi menjadi bentuk energi lain. Dalam kasus sensor pengukuran, mereka mengubah energi fisik misalnya, energi cahaya, energi panas, energi mekanik menjadi energi listrik, tegangan atau arus. Bagaimana proses konversi ini terjadi sangat bervariasi tergantung pada jenis sensornya, melibatkan prinsip-prinsip fisika dan kimia yang berbeda. Pengolahan sinyal lebih lanjut, proses pengolahan sinyal bisa jauh lebih kompleks daripada sekadar amplifikasi atau filtering. Bisa melibatkan linearisasi, mengoreksi respons non-linear sensor, kompensasi suhu, mengurangi pengaruh suhu lingkungan terhadap pembacaan sensor, konversi sinyal misalnya, dari arus ke tegangan, dan bahkan digitalisasi, mengubah sinyal analog menjadi data digital sebelum masuk ke mikrokontroler. Indikator dan antarmuka pengguna, indikator tidak selalu hanya berupa angka. Bisa berupa grafik yang menunjukkan tren perubahan, lampu indikator yang berubah warna berdasarkan nilai, atau bahkan antarmuka pengguna yang lebih canggih dengan menu dan visualisasi data yang kompleks. Dalam proyek Arduino, layar LCD, LED, dan komunikasi serial ke komputer adalah contoh indikator. Memahami batasan akurasi dan presisi, akurasi alat ukur seringkali dinyatakan dalam bentuk toleransi, misalnya, tanda kurang lebih 0,5 derajat Celcius. Ini menunjukkan rentang di mana nilai sebenarnya mungkin berada. Presisi seringkali dipengaruhi oleh resolusi alat ukur, perubahan terkecil yang dapat dideteksinya, dan stabilitas pembacaannya dari waktu ke waktu. Dalam sistem kontrol, tujuannya adalah untuk mencapai dan mempertahankan keseimbangan atau kondisi yang diinginkan dalam suatu sistem. Lebih dalam tentang kontrol terbuka, meskipun sederhana, sistem kontrol terbuka memiliki aplikasi di mana gangguan eksternal minimal atau efeknya dapat diprediksi. Contoh lain adalah pemanas ruangan dengan pengaturan waktu. Pemanas akan menyala selama waktu yang ditentukan tanpa memedulikan suhu ruangan sebenarnya. Kelemahannya adalah tidak ada koreksi terhadap perubahan yang tidak terduga. Mekanisme umpan balik pada kontrol tertutup, umpan balik adalah jantung dari sistem kontrol tertutup. Sinyal umpan balik membawa informasi tentang keadaan variabel yang dikontrol kembali ke pengontrol. Dalam kasus Arduino, ini adalah kode program yang berjalan di mikrokontroler. Pengontrol kemudian membandingkan nilai umpan balik dengan setpoint dan menghitung error, perbedaan antara nilai yang diinginkan dan nilai sebenarnya. Berdasarkan error ini, pengontrol menghasilkan sinyal kontrol untuk aktuator agar melakukan tindakan korektif. Proses ini terjadi secara terus-menerus dalam sebuah loop lingkaran, itulah mengapa disebut closed loop. Jenis-jenis kontrol tertutup, ada berbagai jenis algoritma kontrol tertutup, mulai dari yang sederhana seperti kontrol on-off misalnya, termostat AC yang hanya menyalakan atau mematikan kompresor, hingga yang lebih canggih seperti kontrol proporsional integral derivatif PID, yang mempertimbangkan besarnya error, akumulasi error dari waktu ke waktu, dan laju perubahan error untuk menghasilkan tindakan kontrol yang lebih halus dan stabil.